Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Ninis Room. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan isu yang sangat penting sebetulnya karena isunya tuh sebetulnya isu yang mungkin kerap terjadi ya permasalahannya, tapi kita belum punya protokolnya, kita belum punya SOP-nya, sehingga ketika ada permasalahan datang semua kayak kebakaran jenggot. Nah, kita mau bicara sebetulnya soal ekosistem politik demokrasi kita terhadap perempuan, apakah sudah ramah? Bukan hanya dalam aspek kompetisinya, tapi bagi perempuan sendiri, misalnya sebagai penyelenggara pemilu ataupun bahkan sebagai pemilih secara umum, apakah ekosistem politik dan demokrasi kita tuh udah cukup ramah terhadap perempuan. Nah, saya di sini sudah ada bintang tamu, ada Mbak Lilis dari Kalyana Mitra. Apa kabar Mbak? Baik. Dan Mas Usep dari Perludem yang baru mau muncul di podcast saya. Sebelumnya dia nggak mau. Nah, Mbak Lilis, Mas Usep, ini ya kita ada momentum ya sebetulnya kemarin kasusnya Pak Hashim ya. Yang menunjukkan bahwa ternyata penyelenggara pemilu perempuan tuh belum aman ya. Padahal kan lembaga penyelenggara pemilu nih yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi kan, integritas, kesetaraan gitu ya. Tapi ternyata pemanfaatan relasi kuasanya itu masih kuat sekali gitu. Bahkan ini bukan yang pertama kali kan, di daerah kan juga banyak ternyata betul. Terjadi DKPP udah banyak sekali mutus juga di daerah. Nah sebenarnya ekosistem politik demokrasi kita buat perempuan tuh sudah aman gak sih Mbak? Nah ini kategori amannya agak sulit ya. Aman, iya. Jadi gini, kami di Kalyana Mitra belum lama ini juga melakukan sebuah riset ya, studi lah ya, kita bilang studi lapangan lah ya, di beberapa wilayah di Jakarta, Aceh, Makassar dan Ambon, untuk melihat sebetulnya bagaimana sih kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di dalam proses pemilu, tidak hanya pada saat hari H pemilihan, tetapi juga mulai dari pra ya, dari pra sampai kemudian pasca pemilunya. Nah dari hasil studi kami sebetulnya ini mungkin studi yang belum berbicara sebagian besar yang terjadi di Indonesia ya, mungkin hanya beberapa persennya Indonesia, tapi ini sudah mencerminkan sebetulnya, karena bagi kami satu kasus itu udah bicara gitu ya, jadi nggak usah nunggu 5 kasus baru bicara, satu kasus itu bicara. Nah dari hasil riset kami bahwa ternyata memang proses pemilu kita ya di 2024 aja, nah ini nggak tahu kalau pemilu sebelumnya apa juga punya kondisi yang sama atau tidak, karena kita nggak punya risetnya ya. Tetapi di pemilu 2024 kalau yang tadi Mbak Ninis bilang amankah bagi perempuan, ternyata ya enggak gitu loh. Kategori indikator kenapa kok saya katakan misalkan nggak aman gitu ya. Kalau dari hasil riset kami banyak kasus ya, ada 8 bentuk kekerasan berbasis gender yang kami temukan selama proses penyelenggaraan pemilu. Yang tadi ya seperti Mbak Nini salah satunya juga sampaikan, ada kekerasan seksual, ada diskriminasi, kemudian pemaksaan dan lain-lain gitu. Ada 8 bentuk. Siapa yang kemudian jadi korban? Ya tadi ternyata ya memang yang jadi korban satu, penyelenggara pemilu pun jadi korban gitu ya. Terus kemudian pemilih dan juga adalah caleg. Gitu, calon, baik itu calon legislatif terutama perempuan gitu, itu pun jadi korban gitu. Jadi kalau ini kemudian dikatakan bahwa memang demokrasi kita sudah aman bagi perempuan, ternyata kita menemukannya justru sebaliknya gitu loh. Nah ini loh, kalau Mbak Ninis tadi bilang udah aman belum sih? Iya, temuan kami tidak gitu loh. Iya. Belum ada. Nah Mas Usep, kan kalau kita bicara soal perempuan dan politik gitu ya, di tataran kebijakan itu ya semuanya pokoknya itu kuota aja gitu, kayaknya cuma disempitkan ini masalah kuota untuk perempuan, padahal kan nggak cukup di situ gitu loh kan, bukan sekedar jumlah kan, bukan sekedar mau dorong perempuan masuk ke legislatif, sehingga hal-hal yang lain tadi seperti Mbak Lili sampaikan belum aman situasinya. Dari tataran kebijakan juga nggak ada regulasinya nih.
Nah biasanya nih penyelenggara pemilu tuh merasa oh kita nggak bisa bikin aturan teknis kalau di undang-undang nggak diatur gitu. Nah sebetulnya seberapa urgent nih kita punya kayak SOP-nya gitu ya untuk menciptakan yang misalnya di penyelenggara pemilu tuh harus punya dong panduan jangan sampai ada terjadi kekerasan seksual gitu. Seberapa urgent sih itu Mas Usep? Walaupun dia nggak diatur di undang-undang ya. Iya, kalau bicara undang-undangnya itu sendiri di konteks pemilu 2024 malah kelihatan banget kalau anggota penyelenggara pemilunya, terutama ketua KPU ya, anggota KPU-nya itu dari membuat peraturan KPU itu tidak berpihak atau tidak memegang prinsip-prinsip afirmasi dan keterwakilan perempuan yang sudah jelas sebetulnya tertuang di dalam undang-undang pemilu gitu, yaitu di PKPU pencalonan anggota legislatif DPRD gitu, yang mana harusnya wajib 30% minimal ya di setiap dapil, malah kemudian nggak apa-apa gitu. Nah dulu kan kita punya soal ketentuannya udah oke gitu ya, tinggal kemudian bagaimana kuota itu dioptimalkan agar perempuan yang ada di dalam pemilu itu lebih baik kualitasnya gitu. Itu kan ada tantangan itu. Ternyata yang kita bilang udah oke aja, gara-gara paradigma anggota penyelenggara pemilunya nggak oke, itu bisa dilanggar gitu. Jadi banyak PR-nya nih Mbak Ninis, bukan hanya kita nanti di momen revisi undang-undang pemilu itu memperkuat ketentuan afirmasi dari jumlah ketentuannya maupun juga kejelasan kalimat katanya gitu ya. Kita juga penting menciptakan ekosistem yang bisa menjamin antar anggota penyelenggara pemilu atau penyelenggara pemilu juga ada yang bisa menciptakan paradigmanya itu sendiri agar yang namanya ramah perempuan atau perempuan yang berhak ada di ruang publik bernama institusi penyelenggara pemilu itu juga bisa aman, bisa sebagaimana laki-laki aktif di dalam ruang publik bernama KPU, Bawaslu, DKPP sebagai penyelenggara pemilu gitu. Artinya kan dalam proses seleksi itu nggak jadi mainstream ya, isu ini nggak jadi mainstream gitu. Ya tergantung, kadang-kadang juga tergantung tim seleksinya kan. Tim seleksinya kadang-kadang ini perempuan udah dari 10 satu itu juga nggak dipilih gitu. Kadang-kadang kan. Kan selama ini kan sekali lagi ya, kalau penekanannya adalah afirmasi dalam artian kuota, itu suka terpaku ya untuk kemudian nggak pakai istilah terjebak ya, terpaku pada jumlah perempuan yang ada gitu. Nah sehingga laki-laki yang direkrut diterima menjadi anggota KPU itu juga luput, KPU dan Bawaslu juga luput. Apakah laki-lakinya punya paradigma berbasis gender yang bagus gitu. Nah ini yang kemudian malah terjadi kan di konteks 2024, penyelenggara pemilu laki-lakinya nggak punya paradigma gender karena mohon maaf ya, azannya masuk soalnya suaranya. Mohon maaf. Kalau kita bicara tentang judulnya arah keterwakilan perempuan, sebenarnya kalau kita punya tujuan atau cita-cita yang namanya ruang publik, termasuk di dalamnya adalah lembaga penyelenggara pemilu itu ramah perempuan, kata perempuan itu sebetulnya bukan perempuan dalam artian identitas gender, tapi kata perempuan itu adalah nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan anti kekerasan gitu. Jadi saat rekrutmen penyelenggara pemilu di fit and proper test DPR gitu ya, kita terpaku untuk kemudian nggak bilang terjebak pada identitas gender perempuan gitu. Padahal karena terpaku disitulah kita nggak memastikan laki-laki yang dipilih menjadi anggota penyelenggara pemilunya itu apakah punya paradigma gender atau enggak, paradigma keadilan, kesetaraan atau enggak, anti kekerasan atau enggak gitu. Belum lagi kita punya tantangan perempuan yang terpilih juga apakah punya paradigma gender atau enggak gitu. Ini jadi keinget konvensi pers KPU kemarin gitu, buah dari putusan DKPP ya yang rame-rame itu. memberhentikan tim hormat ketua KPU gitu kan, di belakangnya ada anggota penyelenggara pemilu yang perempuan. Artinya di situ
dia lebih berpihak pada semangat korpsnya KPU dibanding nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan anti kekerasan gitu. Nah kadang juga dibenturkan gini nih Mas Usep, saya ingat waktu fit and proper test kemarin Mbak Lilis, ada peserta calon anggota KPU pada waktu itu ditanya, Anda ini kalau terpilih itu karena jatahnya perempuan atau karena emang kamu punya kapasitas gitu loh. Nah itu kan jadi kayak dibenturin gitu tuh perempuan ketika mau masuk, sehingga mungkin ya dia kaget ya. Mungkin mungkin kaget juga ditanyain kayak gitu kan. Jadi saya ini kalau dibilang nggak punya kapasitas mungkin juga ya saya punya kapasitas gitu. Tapi ketika dibenturkan ya lo masuk sini karena jatahnya perempuan gitu loh. Jadi paradigmanya emang ya sekedar ada tadi yang kata Mas Usep bilang mempertanyakan kualitas enggak ditujukan ke laki-laki. Iya betul. Nah Mbak Lilis, selama ini kalau perempuan mau lapor ya terkait dengan tadi kekerasan berbasis gender ya di politik, itu sebetulnya mau lapornya tuh kemana sih sebetulnya? Kita punya nggak sih kanalnya gitu? Itulah yang sebetulnya itu yang menjadi salah satu latar belakang kami melakukan riset itu gitu loh. Kita beranjak dari 2019. Ya, 2019 kan sebetulnya juga banyak ya kasus-kasus kekerasan berbasis gender, tapi nggak terblow up, nggak banyak yang kemudian melaporkan. Karena tadi bingung kemana, kanalnya kemana? Karena misalkan dia lapor ke polisi, terus polisi bilang itu kan kayak gitu aja, kayak gitu deh. Jadi kita belum punya mekanisme dan protokol atau sistem pengaduan untuk hal-hal yang terjadi termasuk kekerasan berbasis gender dalam penyelenggaraan pemilu, itu belum ada. Kemarin ketika kita misalkan kita cross check ya ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, mereka tuh ada, tapi misalkan untuk waktu itu mereka bikin untuk kasus kekerasan berbasis gender selama masa pandemi COVID-19 itu ada tuh. Nah tapi ketika pemilu belum ada yang punya. Nah itu menjadi salah satu sebetulnya latar belakang kita melakukan riset, karena ini menjadi kebingungan dan juga kayak orang jadi pesimis gitu loh ketika dia menjadi korban. Akhirnya ya mereka diam gitu loh, karena terus saya mau kemana gitu, karena agak sulit gitu. Ketika saya mengadu ada relasi kuasa, misalkan dia bagian dari penyelenggara pemilu ya kan. Kalau penyelenggara pemilu kan berarti kalau dalam pemahaman saya, tolong dikoreksi, itu kan dari tingkat bawah sampai atas ya. Jadi artinya sampai di TPS, KPPS itu kan penyelenggara pemilu ya, bagian itu gitulah. Itu kan mereka agak sulit gitu untuk kemudian mereka mau ngadu ke siapa. Mereka ngadu misalkan ke ketuanya, ketua KPPS-nya misalkan. Terus ketua KPPS kebetulan nggak punya perspektif terhadap isu-isu itu. Ya paling ya udah sabar kayak gitu-gitu loh. Karena nggak ada, dan perempuan sendiri ketika menjadi korban juga bingung karena dia harus kemana gitu. Kalau mau proses hukum kan bukan sesuatu mudah ya di Indonesia itu, apalagi isu-isu perempuan. Belum stigma dan lain-lain lah, itu cukup banyak lah. Kayak tadi nyambung yang Mas Usep bilang, yang belum lama ini kita tahu semua ya, kasus ketua KPU gitu ya. Itu yang terjadi pada korban apa? Stigma kan? Malah saya mendengar katanya sampai ada netizen yang bilang, kalau kamu kan perempuan harusnya begini. Loh, itu sesama gitu loh. Artinya isu-isu kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, apalagi dalam konteks pemilu, itu masih jauh dalam perspektif demokrasi dan kesetaraan yang tadi dibilang Mas Usep gitu. Saya sepakat yang Mas Usep bilang bahwa ketika bicara perempuan, kuota perempuan itu tidak berbicara jenis kelamin. Tidak berbicara bahwa dia secara fisik perempuan maka oke, selesai gitu. Semangat afirmasi ya, saya itu mengutip di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 yang SIDO. Nah, semangat afirmasi itu bukan hanya meletakkan pada 30% pada angka. Tetapi memang semangatnya ya mulai dari pemahaman penyelenggara pemilu sendiri untuk melihat bahwa perempuan memang harus diberikan ruang itu. Kesempatan itu harus dibuka. Terus ada pertanyaan, kenapa 30%? Kenapa nggak minta 50% ya? Ya kita mau, kalau dengan catatan sistem masyarakat kita sudah tidak bias terhadap perempuan. Kita bisa. Tapi masyarakat kita kan termasuk penyelenggara pemilu dan juga negara kita masih sangat bias gitu untuk melihat bahwa perempuan punya kesempatan, peluang, akses yang sama. Nah makanya 30% aja kita ngos-ngosan. Belum tadi
Terus 30% berapa persen ini di sisi apa gitu ya, catatan lagi gitu. Gitu sih Mbak Lilis ya. Nah, kalau teman-teman sendiri dari hasil risetnya Mbak itu merekomendasikan kalau mau lapor tuh kemana? Kan kita ada Bawaslu, ada Komnas Perempuan, ada instansi lain tadi misalnya polisi atau kita punya kementerian. Siapa nih yang bisa jadi tempat yang dituju gitu? Jangan-jangan datanya selama ini belum terkumpul banyak ya, padahal prakteknya banyak. Karena ya nggak tahu yang mana nih yang mau rekomendasinya tuh baiknya kemana sih Mbak? Nah kemarin itu kami rekomendasinya kita sudah ketemu sama Pak Bagja ya, sama Ketua Bawaslu. Jadi kita merekomendasikan juga pertama untuk Bawaslu punya mekanisme itu, punya mekanisme pengaduan sampai tingkat bawah ya. Jangan hanya di atas nih, jangan pada tingkat di nasional aja gitu, tapi tingkat bawah pelaksana pemilu itu dia harusnya punya mekanisme pengaduan jika terjadi kekerasan berbasis gender dalam proses pemilu. Itu satu. Yang kedua juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia juga harusnya punya protokol atau sistem pengaduan. Ya entah apalah namanya. Karena kan kementerian itu punya panjang tangan sampai ke bawah ya. Itu kan bisa ruang-ruang itu. Nah polisi itu kan penegak hukum. Biasanya polisi kalau memang sudah ada aturan dan cantelan hukumnya pasti dia akan mudah melihat gitu loh. Ya kita tetap meminta juga polisi punya mekanisme, tapi sebetulnya yang mengendalikan atau leading sektornya ya di Bawaslu dan juga di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kita bisa minta ke situ gitu loh Mbak. Sebenarnya arah kami di situ kok. Dan itu kami sedang susun. Ya, ini jadi PR sebetulnya ya kan. Kadang-kadang yang bikin gemes tuh penyelenggara pemilu kita tuh selalu bilang nih kalau nggak ada cantelannya di undang-undang kita nggak mau sejauh itu gitu loh, bilangnya istilahnya ultra petita kan padahal enggak ya. Gimana malah ada yang cantelannya dilanggar kok sama PKPU-nya. sudah jelas-jelas cantelannya ya. Tapi tetap. Nah, Mas Usep kalau bicara soal kekerasan berbasis gender ya, teman-teman kan juga melakukan pemantauan di sosial media ya. Kan juga banyak tuh di medsos tuh ya, tadi Mbak Lilis cerita ya komen-komen gitu ya terhadap perempuan yang mendowngrade perempuan hanya karena dia perempuan yang maju politisi. Nah, sebenarnya kalau di media sosial nih Mas Usep apa nih yang bisa dilakukan nih untuk ya medsosnya juga bisa aman nih buat politisi atau perempuan yang bergiat di isu pemilu demokrasi gitu. Iya, setelah ada konsep-konsep apa yang dimaksud kekerasan berbasis gender, sebetulnya ada juga kekerasan berbasis gender online gitu. Kompleks juga sih ini penjelasannya, tapi intinya bahwa apa yang terjadi dalam offline dalam bentuk kekerasan berbasis gender itu bentuk-bentuknya tertuang juga di ranah online atau digital, atau perkataan serta tindakan di ranah online itu juga bisa berkait sama kekerasan berbasis gender di ranah offline gitu. Nah, selama ini sih yang sayangnya penindakan dari apa yang dimaksud kekerasan berbasis gender online itu tereduksi sama isu undang-undang ITE yang buruk itu gitu. Jadi ini nih sebenarnya pencemaran nama baikkah atau memang ini upaya keadilan korban dalam mencapai keadilannya saat mengalami bentuk-bentuk pelecehan berupa perkataan atau informasi di media sosial atau ranah online gitu. Nah ini punya tantangan tersendiri gitu. Tapi yang penting untuk kita sadarin untuk kemudian perlu penyikapan yang lebih bagus. Yang menarik dari putusan DKPP kemarin itu ada sensitivitas untuk merujuk sama undang-undang TPKS gitu. Nah, undang-undang TPKS ini kan ada ketentuan pidananya yang mana itu di luar dari pidana umum gitu. Yang mana ketentuan pidana kan sebenarnya secara umum adanya ketentuan pidana di luar pidana umum itu wujud dari intervensi negara untuk mengadili atau memenjarakan warganya gitu dari suatu tindakan gitu ya. Nah, untuk agar kemudian ini bisa bagus disikapi gitu ya, pentingnya namanya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengetahui bentuk-bentuk pelecehan dan kekerasan berbasis gender baik offline maupun online itu apa, lalu menciptakan
unit-unit pelaporan di setiap institusi, khususnya institusi negara gitu. Karena tadi undang-undang TPKS ini kan juga sebagian delik pidananya ada yang menyertakan delik aduan gitu. Delik aduan. Jadi kejahatan itu ditindak hukum kalau misalnya korbannya yang melapor gitu kan. Iya. Nah, sensitivitas undang-undang TPKS di putusan DKPP itu sependek pengetahuan saya ini nih pertama kalinya di pasca undang-undang TPKS itu sah gitu. Dan ini di pemilu, menariknya ini bisa jadi kesadaran yang bagus gitu. Saat misalnya ada orang yang mempertanyakan apa iya laporan korban ini objektif dinilai sebagai bentuk kekerasan gitu. Apa iya ini tidak mempunyai nilai-nilai subjektivitas gitu dari apa yang dialami korban atau apa yang dilakukan oleh pelaku untuk kemudian ditindak menjadi sebuah kekerasan berbasis gender gitu. Nah, untuk menjembatani antara subjektivitas dan objektif korban dan pelaku ini serta menghubungkan antara lingkungan keseharian dengan ranah negara, menyertakan peradilan serta hukuman atau sanksi yang dijatuhkan nantinya, unit ekosistem unit pelaporan itu penting banget untuk memverifikasi apakah sebuah tindakan, sebuah perkataan itu masuk kekerasan berbasis gender, baik dialami si korban itu di offline maupun di online gitu. Nah, makanya ini mendesak sih. Kemarin itu kan jelang-jelang undang TPKS tuh lagi dibahas, kan ada inisiatif yang bagus kan dari institusi pendidikan oleh Menteri Pendidikan, penting menciptakan standar penanganan kekerasan seksual di kampus, di sekolah gitu ya, sebagai bagian dari pendidikan, ruang aman gitu, menciptakan ruang aman. Itu juga penting ditularkan, yang menurut saya sih momentumnya bagus banget dari putusan DKPP ini. Penyelenggara pemilu, lembaga-lembaganya juga itu butuh unit-unit pelaporan atau penanganan korban gitu. Setidaknya bagaimana untuk kemudian tidak ditindaklanjuti ke pemidanaan melalui undang-undang TPKS gitu ya. Setidaknya itu ada upaya yang lebih awal terhadap korban untuk didampingi gitu. Lalu di situ dipetakan tuh ini masuknya kemudian bisa lanjut ke etika penyelenggara pemilu atau enggak, atau malah lebih jauh lagi kita ke undang-undang TPKS gitu. Nah, itu yang menentukan unit itu, dan sekali lagi tetap butuh pengaruh utamaan paradigma gendernya. Gitu. Jadi bukan hanya undang-undangnya, bukan hanya unit pelaporannya atau pendampingannya gitu, Mbak Ninis. Iya. Ya mudah-mudahan nggak terlambat sih kalau baru mau sekarang. Tapi kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, terakhir nih Mbak Lilis sama Mas Usep, ini mau pilkada nih. Nah, biasanya kalau di pileg mungkin nggak terlalu muncul karena kan calonnya banyak banget ya. Satu dapil sendiri calonnya banyak banget. Nah, kalau pilkada biasanya perempuan-perempuan yang maju di pilkada tuh jadi sorotan. Belum lagi pandangan orang misalnya menganggap ya beda dong kalau di pileg itu dia bukan pemimpin, tapi kalau di pilkada dia akan jadi pemimpin daerah. Sehingga ya tadi ya diskriminasi itu akan banyak sekali dialami perempuan calon kepala daerah. Nah, apa yang bisa dilakukan nih menghadapi pilkada yang pencalonannya bulan Agustus nanti, terus KPU harus melakukan apa nih akselerasinya nih Mbak Lilis? Berapa bulan lagi ya? 4 bulan lagi. Iya, makanya nanti kayak saya jadi ingat kayak keputusan MA ya terkait yang kota. Oh, itu kan nanti untuk pemilu nanti gitu. Jadi kalau saya usulkan sekarang kayaknya juga nggak yakin akan untuk pilkada sekarang gitu. Itu nanti itu untuk pilkada. Iya, tapi artinya gini, terkait dengan isu keterwakilan perempuan ya, apalagi pilkada, betul Mbak Nini, saya sepakat bahwa berbeda dengan pileg gitu ya. Pileg itu mungkin lebih general ya, orang melihat perempuan mencalonkan diri dan lain-lain, oke lah gitu. Meskipun narasi seksis, diskriminasi itu sangat kental sekali di dalam proses kampanye pemilu kemarin untuk perempuan ya, dengan gambar-gambar yang sangat melecehkan perempuan, tubuh perempuan gitu. Nah, terlebih nanti kalau pilkada,
pilkada itu sangat internal kan ya, bahasanya mungkin saya salah, tapi saya membahasakan dirinya adalah dia sangat berbicara tentang internal daerahnya, Ya, gitu. lokal sekali Lokal sekali kan pilkada. Pasti dia akan betul-betul terlihat bagaimana persaingan dan juga kompetitif antar paslon itu akan sangat kelihatan, apalagi perempuan. Itu kelihatan. Salah satunya gitu. Ini saya mau nyebut salah satu daerah gitu ya. Kalau daerah itu sudah mulai kelihatan gitu ya. Ketika ada salah satu perempuan maju menjadi calon dari kepala daerah, itu sekarang aja sudah mulai kelihatan tuh narasi-narasi yang menyudutkan dan menstigma perempuan, bahwa masa bisa sih perempuan jadi pemimpin? Kenapa harus dipimpin perempuan? Jadi itu sudah mulai nih, padahal pilkada masih jauh loh. Artinya gini, saya nggak tahu nih peran Bawaslu tuh di mana gitu. Nah, kalau Bawaslu memang bercermin dari proses di pemilu, pileg dan pilpres kemarin, dan ada catatan ya, karena kan hasil riset kami serahkan langsung ya kepada Ketua Bawaslu. Seharusnya di pilkada dia mulai kenceng lagi dong gitu loh, untuk betul-betul mengawasi di mana sih letak diskriminasi kepada para pemilih dan juga yang dipilih gitu. Terutama untuk isu-isu kekerasan berbasis gender. Itu sih Mbak Nini seharusnya lebih kuat. Bawaslu kan punya cantolan sebagai pengawas pemilu. Nah itu ya bahasa Jawanya ya dijalankan sesuai dengan mandatnya gitu loh, untuk betul-betul mengawasi dan menindak apapun yang terjadi pelanggaran. Dan pelanggaran pun tidak hanya dilihat secara general, tapi betul-betul pelanggaran yang selama ini mungkin orang menganggapnya ini sesuatu yang lumrah biasa, tetapi pelanggaran terhadap situasi atau caleg-caleg atau pas calon perempuan itu sangat kuat sebetulnya, dan itu dibiarkan selama ini gitu. Ya semoga ya, tapi berharapnya di situ sih Mbak Denis. Yang harus dilakukan ya Bawaslu memang, karena ini perannya Bawaslu sebetulnya. Kalau Mas Usep gimana Mas Usep? Ini lebih kompleks sih sebenarnya masalahnya. Saya jadi keinget penelitian yang dipublikasikan di website Rumah Pemilu, yang kami merujuk di International IDEA saat kami membandingkan capaian demokrasi dengan indeks Freedom House atau The Economist itu dengan capaian persentase keterwakilan perempuan di DPR atau parlemen, itu ternyata kalau sudut pandangnya ke persentase perempuan, ternyata bukan berarti memperbanyak perempuan ada di dalam parlemen itu otomatis demokrasinya jadi bagus gitu. Jadi nggak berbanding lurus gitu. Semakin banyak perempuan, semakin bagus demokrasi, itu nggak berbanding lurus. Tapi kalau sudut pandangnya dibalik, ternyata negara-negara yang demokrasinya bagus, Perempuannya banyak. Itu perempuannya nggak ada yang underrepresentatif gitu. Iya, Nah, jadi kita memang saat merujuk ke kontes pilkada 2024 nanti, kita sebenarnya bukan hanya penting untuk memahami atau menjelaskan eksistensi perempuan di dalam kontestasi pemilu atau pilkada, tapi juga kualitas dari elemen-elemen demokrasinya gitu. Bagaimana partai politiknya, bagaimana syarat pencalonannya begitu ya. Yang mana syarat partai politik sama ikut pemilu itu berat banget kan. Berarti kan itu jauh dari nilai-nilai keterwakilan perempuan yang mana inklusif, kesetaraan dan sebagainya gitu. Partai politik kita diskriminatif dalam artian bentukan maupun ikutnya gitu. Lalu syarat pencalonan gitu. Syarat pencalonan kita diskriminatif, eksklusif gitu. Jauh dari nilai-nilai kesetaraan gender karena harus punya dukungan 20% dari partai gitu ya, pencalonan di kursi DPR gitu ya. Terus untuk maju perseorangan juga berat susah, banget gitu ya. Di kita belum bisa. Iya, saya malah jadi keinget Ahok ini. Dulu kan syarat perseorangan itu diperberat demi menjegal Ahok yang notabene variabel identitasnya itu minoritas gitu ya. Untuk kemudian oleh partai politik itu dijegal, dihambat dengan syarat perseorangan yang bukan hanya dukungannya itu banyak banget, tapi juga harus sensus gitu. Itu kan konsekuensi ini di struktur atau formal
demokrasinya gitu ya, itu terhubung sama kultur kita yang memang masih diskriminatif, masih bias, masih seksis gitu ya, masih dekat sama nilai-nilai patriarki, sehingga ketika ada ketentuan atau ekspresi-ekspresi di dalam konteks pemilu itu yang diskriminatif terhadap perempuan, rakyatnya sebagai penentu di dalam kontestasi pemilu itu membiarkan itu nggak mempermasalahkan gitu. Saat ada yang bilang perempuan calon itu jangan dipilih karena nggak bisa memimpin gitu. Saat ada yang melakukan pernyataan yang itu masuk dalam kategori kekerasan verbal gitu. Gitu ada PR besar di demokrasi kita yang indeksnya itu berkebalikan sama tren positif perempuan di parlemen gitu ya. Yang mana itu belum diperbaiki. Pasca pemilu 2024 kita udah ketemu lagi nih pilkada 2024 gitu. Iya. Inilah kalau pemilu semua ditumpuk ya. Iya, makasih Mbak Lilis, Mas Susep, makasih banyak. Ya, yang kita diskusikan saya rasa bisa jadi banyak banget nih masukannya nih, termasuk juga jangan numpuk pemilu di tahun yang sama, yang ini belum selesai, udah ngadepin yang ini lagi, belum masalah-masalah PR-nya belum disapuin ya. Sekali lagi makasih Mbak Lilis, Mas Susep, terima kasih teman-teman udah menyaksikan episode kali ini, kita ketemu lagi di episode berikutnya, sampai jumpa. Thank you.